Saking pundi, Mbah? Oh. Niki ningali sungai niki, Mbah. Nggih, leres jare niki jejake, Pak. Watu Gathuk, Ade, Mbah. Oh. Tinggalane Mbah Harto jare, Mbah. Oh. Jadi Pak Harto riyen nate niki siram teng mriki ngeten. Oh. Oh, nggih, Pak Harto nggih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat itu terdapat jejak-jejak masa lalu dari Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Seorang Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tepatnya tanggal 8 Juni tahun 1921. Singkat cerita, selepas beliau tamat dari SMP Muhammadiyah di Yogyakarta, beliau dapat panggilan dari lembaga ketentaraan ya, atau kemiliteran ya. Sehingga beliau selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1940 masuk sekolah Bintara Militer yang berlokasi di Gombong, Jawa Tengah. Dan di sana beliau terpilih menjadi prajurit teladan, dan pada akhirnya pada tanggal 5 Oktober 1945 seorang Soeharto resmi menjadi anggota TNI yang punya singkatan Tentara Nasional Indonesia. Dan semenjak menjadi anggota TNI inilah beliau punya kewajiban untuk membela tanah airnya sebagai prajurit ya, dari penjajahan Belanda maupun Jepang di saat itu. Dan dalam perjuangannya beliau tidak lepas dari taktik perang gerilya yang sudah dicontohkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan tempat yang akan kita kunjungi inilah saksi bisu akan perjuangan seorang Soeharto dalam perang gerilya belusukan ke pelosok-pelosok desa yang ada di kota Jogja, termasuk sebuah desa yang bernama Pucung Jatirejo yang berada masuk dalam lingkup Kecamatan Imogiri. Dan konon di sana terdapat sebuah batu yang dinamakan oleh penduduk setempat dengan nama Watu Gathuk. Dan di bawah batu itu terdapat sebuah kedung yang konon pernah digunakan mandi oleh para tentara pejuang kemerdekaan, termasuk seorang Soeharto. Nah,
Jadi ini teman-teman ya, kita akan menuju ke lokasi yang bernama Watu Gaduk ya. Di sana terdapat sebuah jejak masa lalu dari seorang jenderal besar yang pernah menjadi seorang presiden kedua dari republik ini. Beliau adalah Jenderal Besar Soeharto. Nah ini teman-teman, saya sedang melakukan perjalanan pencarian ya lokasinya, karena memang lokasi dari Watu Gaduk ini tidak saya temukan di map ya. Jadi betul-betul lokasi ini masih masih belum diketahui banyak orang ya. Saya juga sempat bertanya dengan penduduk di sekitar sini, tapi ya kayaknya beliau ini masih remaja ya, atau masih ya usia mungkin 20 tahun atau mungkin 17 tahun gitu ya. Setelah tanya lokasi ini, beliau juga tidak tahu. Dan beliau tahu itu setelah saya berikan foto ya, saya tunjukkan foto yang ada di Google ya. Karena memang lokasi tempatnya ini tidak ada di map, jadi saya harus mencari lokasi dari Watu Gaduk ini secara manual ya, dengan cara bertanya-tanya atau melihat papan-papan nama. Dan sama seperti saya kemarin itu dalam pencarian lokasi tempuran Sungai Oyo dan Sungai Opak kemarin, itu saya juga hampir menyerah. Begitupun dalam pencarian Watu Gaduk yang terdapat jejak-jejak dari seorang Presiden Soeharto, saya juga hampir menyerah, hampir putus asa ya. Tapi ya nanti kita lihat apakah dalam ekspedisi kita kali ini kita dapat menemukan lokasi dari jejak-jejak seorang Soeharto. Jadi Pak Harto ini adalah seorang yang mempunyai gelar atau menyandang Jenderal Bintang 5 ya. Ini jarang ada dan jarang terjadi di Indonesia ya. Meraih bintang 5 ini juga tidak sembarangan ya. Jadi untuk meraih bintang 5 ini memang seorang Soeharto ini adalah seorang tentara yang handal, tentara yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan penghargaan juga. Jadi ini ada 3 di antara prestasi ya. 3 di antara prestasi dari seorang Soeharto dalam kemiliteran ya. Saya akan membacakan sedikit ya. Prestasi beliau ini hanya di antaranya ya. Meskipun masih banyak prestasi-prestasi dari seorang Soeharto yang sangat banyak sekali. Pertama adalah beliau ini mempunyai prestasi yaitu keberhasilan dalam memimpin serangan umum 1 Maret, yaitu serangan serentak yang ditujukan kepada Belanda yang telah menguasai kota Yogyakarta saat itu, di mana serangan ini bertujuan untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI itu masih ada ya. Dan Letkol Soeharto berhasil menguasai kota Jogja selama 6 jam. Dan akhirnya beliau harus mundur kembali ke hutan-hutan untuk berlindung dari kejaran tentara Belanda. Dan mungkin hutan-hutan yang sempat dikunjungi atau disinggahi oleh Soeharto, salah satunya adalah Watu Gaduk ini teman-teman. Nah inilah teman-teman lokasi dari Watu Gaduk ya. Tapi ini bukan ya. Jadi itu sebenarnya saya itu juga termasuk geblasuk ya. Di sini saya geblasuk ya. Karena di sini saya mencari Watu Gaduk ini secara manual. Jadi saya melihat gambar yang ada di Google, terus saya samakan, saya sinkronkan dengan situasi yang ada yang saya lewati dalam perjalanan ini gitu. Jadi ini saya melihat sebuah lokasi yang kayak mirip dengan yang ada di gambar ya. Maka saya terus turun ke bawah, karena lokasi ini kan berada di saluran sungai ya. Jadi sungai ini saya mengira adalah lokasi tepatnya dari Watu Gaduk ya. Karena di sini juga ada sebuah batu besar ya. Tapi setelah saya ekspedisi langsung turun langsung ke situ, itu ternyata malah kayak sumur saluran air bersih gitu ya. Jadi kita salah ya, kita geblasuk ya. Nah akhirnya kita
di saat punya rasa putus asa, kita mempunyai pengen mutung ya, ibaratnya mau kembali atau balik ya, ternyata saya melihat sebuah papan nama kecil dan bertuliskan Petilasan Soeharto. Nah, di sini saya merasa lega ya, merasa cemeplong ya. Ternyata usaha kita tidak sia-sia untuk menemukan lokasi ini atau tempat ini ya. Siap gerak ya, ini kita menggambarkan kita salah satu dari rombongan pasukan Pak Harto ya. Jadi konon di lokasi ini adalah tempatnya mandi ya para tentara ya, karena bagaimanapun juga mereka ini kan seorang pengembara ya. Jadi mengembara di hutan-hutan, dan kemungkinan besar juga lokasi ini dahulu kala ya masih hutan belantara ya, belum banyak pemukiman, belum banyak rumah-rumah penduduk, jadi masih asri sekali. Dan saya yakin sungai yang akan kita kunjungi ini di masa lalu, di saat Pak Harto itu kesini, ini masih airnya, debit airnya itu masih bening sekali dan masih sejuk lokasinya, dan airnya masih banyak ya. Jadi tidak salah kalau tempat ini menjadi tempat pilihan Pak Harto dan pasukan-pasukannya untuk istirahat atau untuk mandi ya, untuk mandi. Wah, pasti bening sekali ya. Nah, inilah teman-teman lokasi dari Watu Gathuk ya, yang konon di bawah Watu Gathuk ini kan ada kedung ya, ini ada kedung, ada tempat air seperti ini, jadi kayak bak mandi seperti ini. Dan konon lagi di lokasi itulah dahulu kala Pak Harto beserta pasukannya dalam rangka perang gerilya menyusup ke hutan-hutan dan sampai sini, dan mereka itu menyempatkan diri bersinggah di Dusun Pocong ini, Jatirejo Imogiri ini, dan mandinya itu ada di tempat yang kita kunjungi ini. Wah, jadi bagaimana kita bayangkan dahulu kala ya, rombongan mereka dengan gagah perkasa, dengan keadaan yang mungkin ya seadanya teman-teman. Yang namanya juga perang ya, jangan bayangkan kalau perang itu kayak sekarang, mungkin mereka bawa HP, terus mereka pakaiannya bagus-bagus ya, terus tidurnya di kasur. Tidak, mereka adalah pengembara yang dengan dengan perbekalan yang seadanya gitu ya. Nah, ini teman-teman saya akan mengambil senjata saya. Ini adalah senjata yang saya review kemarin ya. Ini senjata SB818 kalau nggak salah ya. Nah, ini penggambaran. Saya akan menggambarkan simulasi ini bagaimana gagahnya pasukan Pak Harto di masa lalu dalam perang gerilya ya. Tentu mereka menggunakan alat-alat juga seadanya, belum semodern sekarang tembakannya itu ya, atau pistolnya itu ya. Ini kita bawa ya, kita napak tilas ini bagaimana pasukan-pasukan Pak Harto dengan gagah perkasa berjalan-jalan menyusuri hutan belantara, termasuk di hutan Imogiri ini, dalam rangka mengatur strategi dan juga bagaimana untuk berlindung dan bertahan. Dan pada akhirnya mereka menyerang dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta. Ini teman-teman, pas tembakan saya ini senjata saya ini ya. Ini saya kasih sini dulu, terus kita ekspedisi sekitar lokasi ini lagi, sudut dari sudut, untuk mengetahui bagaimana situasi ya, dahulu kala para prajurit-prajurit ini saat di sini ini ya, sambil berimajinasi. Jadi saya sarankan kepada pemirsa TV Lebaran, jika mengikuti melihat video-video saya itu meniti sebuah sejarah, saya sarankan untuk juga berimajinasi ya, kembali ke masa lalu. Kita juga mengambil iktibar sebuah sejarah bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Nah, ini teman-teman, ini kemungkinan yang tempat saya mencuci tangan ini kemungkinan adalah kedungnya
atau lokasi tepatnya para prajurit dari Pak Harto ini mandi ya. Jadi dahulu itu Pak Harto belum belum menjabat seorang presiden ya. Jadi perbedaan Sendang Semanggi dengan Watu Gadok ini, kalau Sendang Semanggi ini itu dikunjungi Pak Harto sesudah menjadi presiden, jadi lebih terkenal ya. Tapi kalau tempat ini atau lokasi ini adalah dikunjungi Pak Harto masih menjadi prajurit, jadi masih jadi orang jadi ya kayak orang biasa gitu ya, rakyat biasa, belum menjadi petinggi dari negeri ini ya. Jadi belum jadi presiden ataupun belum menjadi mungkin pimpinan-pimpinan yang tinggi di kemiliteran ya. Karena biasanya kalau yang sampai ke ini ke pedalaman-pedalaman seperti ini ya biasanya adalah pasukan-pasukan yang belum terlalu tinggi gitu ya kemungkinan ya. Tapi ya kalau kita lihat dari Jenderal Sudirman, meskipun beliau ini seorang jenderal tapi dia juga bergerilya sangat jauh ya, dari Jogja sampai ke Jawa Timur ya. Nah inilah teman-teman ya, saya mengetuk-ngetuk batu itu saya berimajinasi kemungkinan besar para prajurit itu mungkin duduk-duduk di situ, terus bajunya disampirkan di situ, mereka sambil bercanda, mereka sambil waspada juga. Dan saya yakin Belanda itu memang kemungkinan besar ya, menurut saya Belanda itu juga malas kalau mencari para pejuang itu di gunung-gunung yang delik-delik ini ya. Karena memang secara penguasaan Belanda tahu bahwa penguasaan di hutan-hutan atau di tempat-tempat yang tinggi ini penguasaan lebih dikuasai oleh para pejuang. Jadi ya ibaratnya Belanda itu agak malas lah kalau kesini mungkin ya. Makanya saya lihat tempat-tempat yang hutan, tempat-tempat yang tersembunyi, tempat-tempat yang kayak seperti ini dijadikan pilihan para pejuang untuk delik ya, atau untuk bersembunyi atau bertahan. Seperti yang ada di Gua Selarong itu kan juga delik ya tempatnya ya. Nah inilah teman-teman ya lokasi dari Watu Gadok ya. Terus kita lanjut lagi ya, 3 prestasi seorang Soeharto di kemiliteran ya. Tadi sudah, yang pertama adalah beliau adalah berhasil memimpin serangan umum 1 Maret ya. Yang kedua, beliau adalah pemimpin operasi Trikora pada tahun 1962. Operasi ini bertujuan untuk pembebasan Papua Barat dari tangan Belanda. Terus yang ketiga, beliau itu mampu menumpas pemberontakan G30 SPKI yang akan mengganti dasar negara Pancasila dengan sistem komunis. Nah ini teman-teman ya, lokasi dari seorang Soeharto pernah mandi di sini ya. Seorang Soeharto yang mempunyai 3 prestasi besar di dalam kemiliteran ya, yaitu pernah memimpin serangan umum 1 Maret ya, hingga Belanda sempat kocar-kacir ya, karena Pak Harto itu sempat menguasai 6 jam ya kota Jogja. Tapi ternyata bala bantuan Belanda itu terus datang ya. Pada akhirnya pasukan dari Pak Harto ini ya ibaratnya kewalahan lah ya, terus lari lagi ke hutan-hutan, dan kemungkinan ya hutan-hutan seperti inilah yang menjadi tempat pelarian dari seorang Soeharto ya. Wah, bagaimana kita membayangkan dahulu kala ya pasukannya itu nelusup gitu loh. Jadi Presiden Soeharto ini adalah presiden yang betul-betul dari rakyat kecil, presiden yang pernah nelusup yang seperti ini gitu loh. Jadi sangat merakyat gitu ya. Ya itulah ya, itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Saya sudah merasa cukup untuk mengekspedisi lokasi ini. Saya sudah merasa cukup untuk berimajinasi bersama seorang Soeharto di sini. Dan kita akan kembali. Ini saya sempat dada sama pasukan Pak Harto yang mungkin masih ada di situ gitu ya. Ya itu aja ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang bersama, bisa belajar bersama dan silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.